Halo semuanya, di sini aku mau bikin video, mau ngomong terkait hal-hal yang membuatku susah terhubung dengan orang lain, yaitu penggunaan bahasa, kapasitasnya, sebagaimana nyambungnya antar kata, antar info, kata-kata yang dipakai dan lain sebagainya. Itu menurutku bikin aku susah terhubung sama orang lain gitu. Bagaimana aku dan orang-orang sekitarku tuh berkata-kata gitu, berbahasa. Eh, ini penting buat aku karena waktu kecil aku punya beberapa pengalaman yang bikin terhubung dengan orang lain tuh sangat berarti gitu. Mungkin sedikit poin cerita masa lalu gitu ya. Salah satu memori masa kecil yang berkesan tuh kan yang memancing emosi yang berarti gitu ya. Eh, aku asumsikan, aku anggap mungkin ini tuh sakit banget dulu sampai aku sekarang ingat. Aku pernah nanya eh, seputar politik ketika di SD gitu. Aku lupa kelas berapa. Anggap aja kelas 6 lah ya. Atau mungkin kelas 3. Antara itu. Seperti bukan kelas 1 pokoknya, bukan kelas 2. Terus guru aku bilang, yang mana gurunya campuran ya, ini biar konteks aja. Gurunya kan gak ada guru ini guru itu, yang ini aku bukan guru mapel, ini kayaknya guru campuran deh. Atau mungkin sosial, aku lupa. Eh, aku nanya seputar politik, kalau gak salah. Bahkan bukan nanya sih, aku tuh bercanda dengan temen, dan bercandaanku tuh suka aku sebut pelan-pelan karena mungkin gak pede. Eh, tapi biasanya temenku ini nyebutin jokesnya dengan lancang. Mungkin kalau kamu suka nonton skit komedinya Kiento, pernah dengar skit yang begitu juga ya, atau mungkin kalian sendiri pernah ngalamin gitu, dimana ada anak pendiam bercanda diem-diem, terus anak yang gaul itu menyebut bercandaan dari si diem, dan yang dianggap lucu adalah si gaul ini gitu kan. Mungkin beberapa orang introvert yang ini kedepannya juga jadi stand up comedian. Poinku balik lagi tadi ya, poin tadi ya, aku tuh suka banget eh, kayak gitu. Dan pada saat itu bercanda itu seputar politik gitu, dalam artian spesifiknya tuh aku bilang, kayaknya lucu deh kalau kita tuh di kelas tuh main tebak-tebakan logo partai politik gitu, logo ini tuh partai apa gitu kan. Karena menurut aku di kepala aku tuh lucu banget gitu. Anak SD biasanya kan yang dia perebutkan tuh Power Ranger ya, yang dibahas tuh gitu, atau karakter Naruto atau apa. Lucu deh kalau tebak-tebakan logo politik gitu. Terus sama temanku disebutkan dengan lantang, dan guru ini bilangnya anak kecil tuh gak usah belajar politik gitu. Mungkin waktu itu ketika aku dengar, oh anak kecil tuh gak boleh atau gak perlu, atau aku lupa spesifiknya, tapi mungkin jangan dulu lah, poinnya itulah. Cuma mungkin apapun, entah karena cara dia ngomong, aku tuh ingat banget gitu, apa karena sesakit itu, maybe, I don't know. Cuma sampai sekarang tuh ada momen itu, dan sebenarnya ada beberapa momen lagi sih, yang intinya mengekspresikan keingintahuan, bahkan mengekspresikan emosi, mengekspresikan ketidakbisaan itu bagi aku hal yang sangat menakutkan gitu. Rasanya tuh aku nggak boleh gagal sedikit pun gitu. Mungkin itulah alasan kenapa kalau aku ngomong itu suka banyak disclaimer. Mungkin kerasa ya tadi ada beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu aku mention gitu, cuma karena aku khawatir kayak orang di internet tuh takut miss the point atau apa, aku kasih disclaimer atau kasih layer-layer info yang mungkin sebenarnya nggak perlu amat gitu. Termasuk yang mungkin sedang aku lakukan ini ya. Oke, intronya aja udah 4 menit. So aku mau bilang, dengan alasan tadi aku pengen bilang bahwa penggunaan bahasa aku dan orang sekitar aku tuh kayaknya masih perlu ditingkatkan deh. Hal yang paling sederhana, aku nggak mau lanjut bahas yang terlalu jauh, kayak nyambungnya antar info, maksudnya tuh kayak logika verbalnya tuh, atau misalnya bahasanya terlalu mendakik-mendakik ya. Maaf ya, saya terbatas kemampuan bahasanya, jadi kalau ada yang mendakik-mendakik mohon dimaklumi. Eh, saya percaya tidak, dan saya juga tidak mau meremehkan kapasitas Anda juga gitu ya. Untuk atau keingintahuan Anda buat Anda gitu, atau keingintahuan kamu buat nyari tahu sendiri gitu. Cuma ya aku ngerasanya itu gitu, penggunaan bahasa kita kurang. Misal ya, yang paling sederhana dulu adalah ketika kita ngomong sesuatu, kita tuh benar-benar paham gak yang kita omongin. Dan aku nggak bahas soal bahasa yang sifatnya apa ya, template,
yang ada polanya, istilahnya ada polanya, contohnya tuh kayak konstitusi, legislasi itu kan ada sisinya gitu. Atau kayak pemakaman, penguburan. Kenapa ngomongin meninggal ya, gara-gara aku baru nonton film Tinggal Meninggal mungkin. Pemakaman, penguburan, pembakaran itu kremasi ya, sama aja ya. Pembangunan deh ya, pembangunan itu kan ada pean-peannya gitu. Itu berpola, itu mungkin akrab gitu, kita paham. Oh, kata dasarnya ini, kesimpulan gimana. Oh, kata dasarnya dari bahasa Inggris ini, terus dibikin sisian, konstitusi atau apa namanya, bahasanya tuh yang susah-susah ya, apa ya, produksi, konsumsi gitu kan, distribusi, hal kayak gitu mungkin ya masih kebayang gitu. Cuma aku ngerasa ada hal yang lebih basic, tapi aku masih bingung ini maksudnya apa. Cuma seorang pakai istilah ini, semua orang pakai istilah ini, dan aku ikut-ikutan aja, tapi sebenarnya saya tidak paham gitu. Dan ini saya masih kuliah, saya masih skripsian. Cuma ketika di kampus pun ini kata dipakai, tapi aku sebenarnya tidak begitu bisa menguraikan maksudnya itu apa gitu. Contoh pertama, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir sampai masuk rumah sakit, gitu. Masuk IGD gitu kan. Gitu ya, oke, aku berusaha bercanda buat meringankan suasana aja, kali ini bahasannya serius buat aku ya. Penting gitu ya, aku pengen mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang, dan aku ngomongnya mungkin agak kecepatan tuh kan, disclaimer lagi. Udah refleks. Oke, anyway ya, jadi ya itu gitu, kayak berpikir kritis tuh apa gitu. Kalau misalnya berpikirnya yang dalam, emang kedalaman berpikir ada satuannya kan. Kalau kedalaman sumur tuh ada sentimeter, ada meter gitu-gituan nih. Kedalaman berpikir tuh ngukurnya gimana gitu. Sedalam apa gitu. Jangankan sedalam apa, seberapa dalam itu gak ada, susahnya saya belum tahu. Kalau ada yang tahu silahkan komen, mohon maaf punten. Terus yang berikutnya pemecahan masalah. Nah ini apa gitu pemecahan. Duh, ada suara motor, bentar ya, tungguin aja kali ya biar vibe itu kayak oh, lupa lagi harusnya beli sayur gue. Ayo udah, bodo amat. Anyway, jadi contoh kedua adalah pemecahan masalah gitu. Apa pemecahan masalah tuh? Apa yang dipecahin? Ada suaranya nggak, perang gitu, kurang lucu ya, kayak maaf, saya bukan komedian. Cuma maksudnya ya pemecahan masalah itu apa gitu. Dan sebenarnya mungkin istilah pemecahan masalah juga menarik sih. Kenapa pemecahan masalah bukan perbaikan masalah? Masalah yang terpecahkan tuh berarti kan masalahnya makin kelihatan gak sih, dan kelihatan jeleknya gitu. Karena kan pecah itu kan jadi sesuatu yang dari situ aja pertanyaannya jadi banyak kan gitu. Kalau pemecahan masalah mungkin aku masih bisa agak urai ya, aku setangkap aku ya, dari apa yang mungkin kamu, mungkin orang sekitarmu, mungkin cuma orang sekitarku pakai itu. Maksudnya beberapa hal. Di sini tuh ada langkah-langkahnya dulu. Pertama, baca atau tahu masalahnya. Terus paham tuh maksudnya tahu responnya gimana. Itu udah paham. Terus responnya gimana tuh, nah ini juga bingung yang jelasin ya. Tapi pemecahan itu kan makanya lu tahu masalahnya apa, lu paham responnya gimana, lu pas pakai responnya itu pakai cara yang benar. Misal lu punya soal, sorry gue pakai matematika yang ada trauma, mohon bersabar. Aku jangan matematika deh, ada contoh yang lebih baik. Misal lu harus bawa bekal ke sekolah, disuruhnya bawa bekal yang ada protein hewani sama protein nabati, karbo, oke? Protein nabati sama hewani sama karbo, sama serat deh. Nanti kan lu mikir kan, oh berarti solusinya gimana nih? Ya kan lu cari di Google kayak atau apa gitu kan. Itu cara nyelesainnya salah satunya itu kan gitu. Lu Google, lu tanya waktu itu langkah-langkah menyelesaikan masalah. Cuma kan lu harus tahu dulu, oh masalahnya berarti ini, lu harus tahu langkah berikutnya. Itu pemecahan masalah mungkin masih bisa diuraiin gitu. Cuma berpikir kritis menurut gue lebih susah. Dan pemecahan masalah pun menurut gue udah bisa diuraikan, tapi nggak apa ya, nggak sesaklek itu gitu. Memang mungkin sih nggak semua bahasa itu harus definitif.
Cuma kita harus sadar seberapa gak jelasnya bahasa kita gitu. Dalam artian ya oke, kita mungkin nggak bisa membatasi definisi seperti apa, tapi kita akui gitu kayak kemungkinan itu daerah sini deh gitu, kayak ya 10 meter sampai 15 meter gitu. Aku susah menjelaskan ya, cuma maksudnya bahwa istilah-istilah tuh gak bisa diartiin secara pasti, ya kita akui aja gitu. Dan mungkin ya semampu kita terhubung dengan orang lain menjelaskan gitu. Mungkin itulah kenapa kita tuh kalau menulis tuh, kenapa menulis itu adalah skill ya, karena bahasa tuh memang seringkali tidak sebaku itu, tidak sekaku itu gitu. Jadi untuk menyampaikan poinmu tuh mungkin bisa jadi berkali-kali, berbeda-beda rute gitu kan. Satu rute cocoknya dengan orang tertentu aja. Untuk menggunakan rute menyampaikan pesan yang bisa berlaku buat semua orang, mungkin nggak semudah itu gitu. Atau bukan semua orang deh, seberagam mungkin orang. Karena kalau ngomong sebanyak-banyak ya selama orang itu yang nonton banyak, yang nangkep pesannya banyak sih, maksudnya yang mendengarkan informasi itu banyak, mungkin pesannya tuh ya banyak juga yang nyampe gitu. Cuma kan apakah nyampenya ke orang yang itu aja, yang bahasanya tinggi-tinggi aja, atau orang yang bahasanya bawah-bawah aja, atau semua orang, atau referensi nyambung atau enggak, itu kan sulit ya gitu. Jadi ya itu gitu. Ini aku cuma poin aku adalah pengen bilang sebuah poin gitu. Poinnya adalah ya aku tuh berharap itu sadar seberapa menyatakan bahasa tuh layernya banyak gitu. Dan ngomong tuh bukan ngomong doang, dan ngomong tuh kita sebaiknya tuh sadar kayak yang kita omongin tuh maksudnya apa sih. Sesekali itu boleh berefleksi gitu, kayak tadi tuh kita berantem misalnya antar temen atau mungkin pasangan, orang tua, atasan, segala macam, bawahan, di organisasi, kerjaan, sekolah, dimanapun lingkungannya, apapun dinamika atau hierarki antara orang yang berinteraksi, bersosial, bagus sih menurut aku kalau sesekali, apalagi kalau lagi krisis, kita refleksi kayak oke, kita ini ngomong ini maksudnya apa ya, ngomongnya udah tepat belum ya, udah cukup mudah dipahami belum ya, kira-kira ada kemungkinan dia nangkepnya beda gak ya gitu. Dan tentu itu butuh regulasi emosi, butuh tarik nafas. Dan ya untuk terhubung dengan regulasi emosi itu mungkin episode yang berbeda lagi ya, ngebahas regulasi emosi. Pada episode kali ini aku pengen unek-unek yang keluar aja, unek-uneknya keluar aja dulu gitu, terkait ya penggunaan bahasa kita tuh masih perlu ditingkatkan dan diberi apa ya, diberi highlight gitu, bahwa bahasa tuh penting gitu. Lu mau terhubung dengan sesuatu yang sangat apa ya, perlu proses untuk memahaminya, kayak Tuhan aja tuh butuh bahasa gitu. Gimana lu apa namanya, wahyu itu turunnya dengan bahasa gitu, karena kan kita manusia itu memproses sesuatu kan dengan bahasa itu, entah bahasa itu bahasa yang kita pakai sehari-hari, atau bahasa yang universal kayak bahasa matematika, atau bahasa apa ya, bahasa hati kayak not musik gitu kan. Ada emosi sedih, emosi marah tuh bisa terekspresikan lewat musik juga kan gitu. Apapun bahasanya kita tetap perlu bahasa buat terhubung gitu. Jadi ya itu tuh highlight yang menurut aku sangat basic gitu. Dan aku sedih sebenarnya setiap ada penggunaan bahasa yang miss atau gatel gitu. Dan aku pun berusaha buat memaklumi gitu. So bedanya aku sangat peka, dan aku punya pengalaman. Ada motor lagi, bentar ya guys ya. Ini video kelamaan sih jujur. Siap. Anyway, jadi yaudah gitu. Mau bilang apa ya gue tadi ya? Oh iya, seberapa kita tuh pasti punya banyak celah miskom dari penggunaan bahasa kita gitu. Dan oke, bahas ilmu-ilmu itu penting gitu, kayak oke, kita belajar ilmu politik, ilmu hukum, atau sains yang sains natural science gitu ya, IPA gitu, entah humaniora, entah itu saintek, tetap aja semua itu terhubungnya, terjelaskannya, turun-temurunnya, dipahami tetap melalui bahasa gitu. Jadi kalau bahasanya aja masih gitu kan ya susah mau memahamin apa gitu, mau gimana, mau nggak kesepian gitu, apalagi di zaman internet ini. Ya curhat saya, cuma maksudnya itu, thank you udah mendengarkan tentang curahan hati saya seputar orang yang kalau mau pakai bahasa tuh mungkin nggak sadar gitu apa yang dia maksud gitu, gak sadar seberapa dia tuh nggak
paham-paham amat tentang apa yang diomongin, bahkan ketika bahasanya sederhana, berpikir kritis. Maksudnya sederhana tuh maksudnya itu bukan apa ya, itu jargon-jargon bukan jargon, slogan atau ungkapan-ungkapan tuh yang kelihatannya menarik dan sering dipakai gitu, padahal sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Dan ini aku belum bahas itu kan ini ya, istilah-istilah yang agak kompleks ya. Ada juga yang masalah lain kayak bukannya seberapa paham kita ke bahasa atau istilahnya yang bermasalah, tapi lebih ke bahwa istilah itu sendiri secara kamus mungkin ya, orang-orang bahasa mungkin tolong koreksi saya kalau kurang tepat gitu. Cuma setahu saya karena tuh ada istilah-istilah yang membingungkan. Misal kemarin tuh ada galer, dimaknai seperti apa di kamus berbeda dengan apa yang dimaknai oleh masyarakat yang suka pakai istilah galer. Atau itu tuh receh tapi itu ekstrim kayak sport dan exercise, itu di luar negeri beda. Cuma setahu aku di Indonesia itu dua-duanya sama-sama olahraga, entah itu olahraga yang kompetitif dan dijadikan entertainment, entah atau itu olahraga yang untuk meningkatkan kebugaran atau fungsi-fungsi fisik, hal-hal seperti itu. Lagi-lagi ya, kalau penjelasannya kurang lengkap silahkan lengkapin komentar. Tapi ya itu hal yang berbeda, cuma disamain kan sama-sama olahraga gitu ya, basic. Cuma kan itu bisa mempermudah gitu untuk kita tuh menjelaskan sesuatu jadi hemat kata gitu, biar nggak usah bertele-tele. Kadang saya tuh mungkin memang bertele-tele karena memang bertele-tele, cuma kadang susah juga menjelaskan sesuatu secara sederhana gitu dan singkat, ketika memang apa yang aku tahu setidaknya, mungkin entah kalian mungkin lebih paham juga apa yang aku tahu terkait bahasanya dan bagaimana aku mau menyusun kata-katanya itu juga ya terbatas gitu begitu. Dan video ini juga sebenarnya dibuat untuk merekam jejak seberapa lancar aku bicara dan seberapa efisien efektif aku menyampaikan pesan gitu. Atau ya banyak variabel lain lah, cuma ini dokumentasi juga lah gitu, bukan cuma buat konsumsi entertainment atau diskusi publik banget gitu. Sebenarnya buat arsip, dan judul video ini juga gak akan terlalu di branding biar banyak yang nonton, hehe, mungkin ya, I don't know. Udah sih segitu aja, 17 menit kelamaan sebenarnya, udah kayak video guru gembul sumpah ini. Coba sedikit sangat-sangat tidak padat aja. Kalau guru kan kayaknya padat banget ya, setiap detik itu kayak penting gitu. Kalau ini tuh enggak sih, enggak padat setiap detiknya, kosong sebenarnya. Ini mungkin bisa dipadatin jadi di bawah 10 menit sih bisa sih, atau di bawah 5 menit mungkin, I don't know, karena aku pengen ngobrol anak-anak aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.